Teman-teman semua, program daripada Bapak Presiden kita, makan bergizi gratis, sempat menjadi polemik di kalangan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra. Terlebih orang-orang yang kontra melihat bagaimana perjalanan suatu program yaitu food estate untuk ketahanan pangan, tetapi nyatanya apa? Teramat banyak kegagalan yang terjadi, teman-teman semua. Terlebih lagi, program daripada makan bergizi gratis juga menyerap anggaran yang begitu besar, teman-teman. 71 triliun dianggarkan, dialokasikan kepada program di atas. Sehingga mohon maaf, betapa banyak upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan daripada APBN. Dengan apa? Dengan menaikkan pajak. Yang dimana kenaikan pajak ini tentu menyebabkan daripada terhimpitnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang dahulunya menengah ke atas, turun kelas menjadi menengah ke bawah. Karena faktor ekonomi, terlebih kita baru selesai menghadapi pandemi COVID-19, teman-teman. Oleh karena itu, mari kita bahas, teman-teman semua, terkait program makan bergizi gratis. Dan tentu, Pak Prabowo selaku Presiden haruslah belajar kepada Syekh Al-Zaitun, terutama dalam ketahanan pangan dan cara memberikan makan yang baik, yang bergizi kepada para santrinya. Mari kita bahas, teman-teman semua. Rahayu, teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Pak Prabowo dan saat ini sedang dilakukan menjadi polemik, terutama pada awal-awal dianggarkan 15.000 per satu orang. Sampai pada akhirnya sekarang turun menjadi 10.000 per satu orang. Bahkan ada suatu berita yang menyatakan untuk TK itu 8.000 per satu orang, teman-teman semua. Nah, tentu persoalan anggaran yang dialokasikan ini berkaitan juga dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh negara kita. Sehingga ketika begitu besarnya anggaran itu dialokasikan kepada program makan bergizi gratis, maka bagaimanalah upaya pemerintah untuk memenuhi daripada APBN. Salah satunya dengan memungut pajak yang lebih tinggi, kan begitu. Yang bahkan di mana juga dalam STNK ada obsen, pajak tambahan, teman-teman semua. Nah, tentu hal-hal semacam ini sangat memberatkan daripada masyarakat. Terlebih ketika masyarakat sudah diberatkan, tetapi fasilitas yang didapatkannya nggak ada. Para pejabat yang digaji melalui pajak negara justru tidak melayani masyarakat. Ini kan suatu polemik. Bahkan masyarakat juga dipaksa untuk membayar pajak. Contoh dalam BPJS Kesehatan. Anda dipaksa untuk membayar BPJS Kesehatan dengan cara apa? Anda akan dipersulit untuk mengurus administrasi, mengurus SKCK dipersulit, lain sebagainya. Kan begitu. Nah, seharusnya jika memang negara menaikkan pajak yang begitu besar, haruslah sepadan pelayanannya yang diberikan kepada masyarakat. Buktinya di Indonesia, betapa banyak kasus-kasus yang ada, orang-orang yang melapor kepada pihak berwajib, nyatanya tidak dilakukan penyelidikan, bahkan ditolak laporannya. Kan begitu. Sungguh ironi, teman-teman semua. Sehingga sangat wajar dan logis jika masyarakat Indonesia menolak kenaikan pajak. Karena mereka merasa saya sudah bayar pajak, tetapi yang saya dapatkan tidak ada apa-apanya. Dengan ketika saya mengurus administrasi pun masih dimintakan uang, lain sebagainya. Kan begitu. Nah, kemudian terkait makan bergizi gratis. Tentu dalam menghemat anggaran haruslah ada suatu sistem pertanian. Maka pada waktu itu dibuatlah food estate sebagai ketahanan pangan. Kan begitu. Tetapi nyatanya, teman-teman semua, food estate yang dicanangkan pada waktu itu teramat banyak kegagalannya. Kegagalan yang terjadi pada program food estate ini, yang pertama adalah apa? Perencanaan yang kurang matang. Nah, perencanaan yang kurang matang inilah yang menjadi penghambat, yang menjadi faktor utama daripada kegagalan food estate, teman-teman semua. Yang dimana seharusnya dia juga mengukur tanah ini bagus, subur atau tidak untuk tanaman, kan begitu. Kemudian juga apa? Yang kedua, perusakan lingkungan. Nah, sehingga banyak lahan-lahan food estate yang telah dibabat, telah dibuat sawah, tetapi tidak dijadikan sebagai lahan pertanian karena tanahnya mungkin tandus atau nggak subur sehingga ditinggalkan begitu saja. Yang dimana hal ini justru merusak daripada lingkungan, teman-teman semua. Kemudian faktor yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Nah, tentu jika membahas hal ini tidak akan selesai. Terlebih lagi teramat banyak anak muda yang enggan menjadi para petani. Mengapa enggan? Ya karena para petani ini jarang yang kaya di Indonesia. Mereka ini seakan-akan digerogoti kanan kiri. Harga pupuk mahal, kemudian ketika menjual gabahnya dimurahkan oleh tengkulak. Sehingga begitu banyak mafia-mafia yang bermain, teman-teman semua. Sehingga kalau teman-teman bermain di tempat atau daerah yang memang ada pertanian, sudah banyak sekali di sana para pemain, ya, para mafia dan sebagainya. Bahkan ketika ada orang yang menolak akan dilakukan intimidasi dengan kekerasan. Kan begitu. Kemudian teman-teman semua, sejatinya makan bergizi gratis ini akan sangat mudah dicapai dengan apa? Jika lahan pertaniannya milik negara sendiri. Artinya negara memiliki kawasan lahan pertanian yang dimana mampu diolah, mampu dialokasikan dalam program makan bergizi gratis, sehingga anggarannya tidak akan sebesar itu. Selanjutnya teman-teman, program makan bergizi gratis ini yang dicanangkan oleh Pak Prabowo sejatinya telah dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang sejak awal berdirinya Mahat Al-Zaitun, teman-teman semua. Sejak awal berdirinya para santri, sivitas akademik, ya, atau bahkan eksponen yang lain diberikan suatu hak berupa makan 3 kali sehari dan juga snack. Yang bahkan itu telah berjalan bertahun-tahun. Tentu kita akan bertanya dari mana uangnya, kan begitu. Nah, inilah kehebatan daripada Al-Zaitun, teman-teman semua. Jika tadi kita berbicara program makan bergizi gratis yang melibatkan beberapa unsur, pertama pertanian, peternakan, dan kelautan, maka 3 unsur inilah yang telah dipenuhi terlebih dahulu oleh Mahat Al-Zaitun. Masalah pertanian, ya, Syekh Panji Gumilang menyadari bahwa pertanian inilah yang harus kita lestarikan. Maka harus diajarkan para santrinya untuk bertani. Nah, ada satu kisah yang menarik pada waktu itu. Jadi ketika Al-Zaitun memiliki lahan yang begitu besar, dimintalah para guru, para pengajar Al-Zaitun ini untuk menanam, untuk bertani. Tetapi apa teman-teman semua? Mereka, para guru yang memang biasanya membaca kitab, mengaji, berdiskusi, disuruh pegang cangkul, ya nggak numbuh berasnya, nggak numbuh padinya. Sehingga pada waktu awal-awal itu mengalami kerugian. Nah, kemudian Syekh Panji Gumilang berinisiatif, lah kalau begini nggak akan memiliki hasil. Maka Syekh Panji Gumilang bekerja sama dengan warga lokal yang memang mereka biasa bertani. Nah, biasa bertani untuk apa? Untuk berbagi hasil, teman-teman semua. Maka pertanian lahan dan pupuk yang disiapkan oleh Al-Zaitun dan warga lokal diminta untuk menjadi petaninya. Nah, begitu konsepnya daripada Syekh Panji Gumilang. Jika hal ini yang dilakukan oleh pemerintah, maka tentulah food estate juga akan menyerap daripada apa? Daripada tenaga kerja, ya, tenaga kerja lokal sekitar. Sehingga lapangan pekerjaan juga akan terbuka dengan sendirinya. Nah, tetapi ingat, dengan cara yang seperti itu, artinya apa? Ketika pemerintah ingin menjalankan suatu program food estate, ketahanan pangan berupa pertanian, maka berikanlah jaminan kepada para petani yang diminta untuk bertani. Berikanlah jaminan pupuknya, berikanlah jaminan apa kehidupannya, dan juga biayanya berapa yang didapatkan oleh mereka. Maka, percayalah, dengan cara demikian, food estate yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat terlaksana, teman-teman semua. Kemudian dalam masalah peternakan, kalau pemerintah tidak memiliki lahan peternakan sendiri, ya, tentu anggarannya akan begitu besar ketika menjalankan program makan bergizi gratis. Karena dalam program makan bergizi, kita butuh daripada protein hewani, baik dari ayam, dari sapi, maupun dari ikan. Perlu seperti itu. Maka yang paling baik adalah apa? Pemerintah menciptakan peternakan sendiri, teman-teman semua. Hal ini juga telah dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang bersama Al-Zaitun. Karena Syekh Panji Gumilang sadar kebutuhan pangan begitu besar, maka dibuatlah lahan peternakan. Ternak sapi, kambing, ayam, kan begitu. Yang dimana sistem pengolahannya pun harus dirubah mindsetnya. Jika kita menganggap dahulu daging adalah produk inti daripada suatu hewan ternak, maka Syekh Panji Gumilang tidak.
menganggap daging itu adalah suatu limbah yang kita makan. Sedangkan air kencing, kotoran, ini merupakan produk inti untuk menjaga kestabilan ekosistem kehidupan yang lain. Nah, inilah paradigma terbalik yang diajarkan Syekh Panji Gumilang. Yang dimana paradigma terbalik ini justru menciptakan keberlangsungan ekosistem yang ada. Sehingga daripada hewan ternak itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Kotorannya jadi pupuk, air kencingnya jadi pupuk, lain sebagainya, kan begitu. Nah, inilah teman-teman semua paradigma yang terbalik. Jika pemerintah mampu mempelajari, meniru, belajar daripada Al-Zaitun dalam hal ini, tentulah dalam persoalan pertanian dan juga peternakan akan saling menguntungkan satu sama lain. Contoh sekam daripada gabah. Sekam ini berfungsi sebagai alas agar alas kandang itu nggak bau. Nah, ketika sekam terkena kotoran, maka jadilah dia menjadi pupuk, teman-teman semua. Nah, pupuk inilah yang nantinya dapat dipergunakan kembali kepada tanaman agar tumbuh subur. Kemudian teman-teman semua menyikapi kegagalan pemerintah pada waktu itu terkait food estate dan juga menyikapi persoalan makanan bergizi gratis. Seharusnya, ya, yang saya harapkan juga pemerintah khususnya Bapak Presiden kita Pak Prabowo ini mampu menggandeng berkolaborasi aktif dengan Ma'had Al-Zaitun, terutama dalam membentuk ketahanan pangan, teman-teman semua. Terlebih bagaimana Syekh Panji Gumilang telah mencontohkan bagaimanalah Al-Zaitun mampu menghidupi setiap harinya ton-ton beras untuk kebutuhan daripada santri, sivitas akademik, bahkan eksponen pendukung lainnya. Dipenuhi kebutuhannya melalui Ma'had Al-Zaitun karena telah terintegrasi sistem di sana, peternakan, pertanian yang bahkan menciptakan ketahanan pangan. Bahkan saking terintegrasinya, Syekh Panji Gumilang pun membuat suatu galangan kapal untuk menangkap ikan. Nah, teman-teman semua, jadi alangkah baiknya dan memang seharusnya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk bekerja sama dengan Syekh Panji Gumilang dalam hal ini. Nah, tetapi perlu diingat bahwa janganlah hanya makan bergizi gratis yang diunggulkan, tetapi pendidikan juga wajib diunggulkan. Artinya keduanya saling melengkapi, ya. Jangan hanya karena program makan bergizi gratis, tetapi suatu kewajiban, suatu hak yang harus diberikan kepada para warga negara dihilangkan, yaitu berupa pendidikan. Jangan. Terlebih lagi pada waktu itu Bapak Soeharto telah membuat mencanangkan program untuk pendidikan, ya. Sehingga antara pangan dan pendidikan tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi. Dengan makan kita bisa belajar, dari belajarlah kita bisa menghasilkan pangan. Kan begitu teman-teman semua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mereka telah terhindar daripada rasa lapar karena apa? Pangannya tercukupi, pertaniannya ada, peternakannya ada, wa amanahum min khauf, dan mereka aman daripada rasa takut. Untuk makan besok itu mereka aman karena mereka memiliki ilmu untuk mencari makanan, untuk bekerja, sehingga keduanya saling berhubungan. Jangan hanya diunggulkan salah satunya. Oleh karena itu teman-teman semua, ada suatu ayat dalam Al-Quran, Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya bertanyalah kepada orang yang lebih tahu ketika kamu tidak mengetahui suatu perkara. Dalam hal ini, terkait food estate, ketahanan pangan, makanan bergizi, maka yang telah menjalankan terlebih dahulu adalah Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Tidak ada salahnya pemerintah berkolaborasi aktif terhadap Syekh Panji Gumilang dan Ma'had Al-Zaitun. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka.